Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa ngaji untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berusaha memperbaiki diri. Dalam kajian ini yang kita unggah kitab Irsyadul Ibad bab salat sunnah dan fadilah-fadilahnya. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Bilal alaikum biqiyamil lail. Istiqomahkan kalian dengan salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun illallahi wa manhatun al ismi wa mukaffaratun lisayyiati wa mutarradatun lahum minad dunya wa ma fiha walaula an asyqa ala ummati la fartuhuma alaihim. Riwayat ini dari Ahmad wa Tirmidzi dari sahabat Bilal. Istiqomahkan salat malam, sebab salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menahan dari perbuatan dosa dan menghapus kesalahan-kesalahan dan bisa menolak lidda'i anil jasad, penyakit dari tubuh. Wa nadhar an Hisan bin Atiyah, ini hadisnya mursalan. Rakatani yarkahuma ibnu Adam fi jafil lail al-akhiri khairun lahu minad dunya wa ma fiha walaula ana syuka ala ummati la faratuhuma alaihim. 2 rakaat yang anak cucu Adam rukuk di pertengahan malam akhir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andaikan, kata Nabi, aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku wajibkan atas mereka 2 rakaat tersebut. Wa Muslimun an Jabir, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fihima min amri dunya wal akhirati ila a'tahu wa dhalika kullu lailatin. Dari Muslim, yang mengeluarkan redaksinya Muslim dari Jabir. Sesungguhnya di malam hari ada waktu yang seorang hamba ketika bertepatan dengan waktu tersebut meminta kepada Allah dari perkara dunia dan akhirat, pasti Allah kasih, melainkan Allah kasih, dan itu semuanya ada di setiap malam. Wa syaikhani yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala amruhu, yang zilu amruhu kullal laitin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhiri fayaqulu may yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa a'tihi wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Perintah Allah yang jid Rabbuna, perintah Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala, amruhu, perintahnya setiap malam ke langit dunia ketika utuh sepertiga malam yang akhir dengan perintah seperti ini. Mayyad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah baiknya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku kasih, iya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku ampuni, iya. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa iqadha imra'atahu fasallat fa in abat nandaha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan
qamat minal laili fa shallat wa iqadhat wajhaha fa shalla fa in aba nadhat fi wajhi al-ma. Dari sahabat Abu Hurairah, redaksinya Ahmad dan Abu Dawud. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah sayangi, rahmati seseorang suami yang bangun di pertengahan malam, sholat dan membangunkan istri-istrinya. Sholat untuk sholat. Bila tidak mau, maka dipercikan air ke wajahnya. Atau Allah akan merahmati seorang istri yang melakukan sholat qiyamul lail dan membangunkan suaminya juga untuk sholat. Bila tidak mau, maka dipercikan air ke wajah suaminya. Itu disayangi oleh Allah. Wa Abu Dawud wa Nasa'i an Abi Hurairah, idza stayqadha ar-rajulu minal lail wa ayqadha ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirati. Dari sahabat Abu Hurairah, ketika seseorang bangun dari pertengahan malam lalu membangunkan keluarganya, keduanya sholat 2 rakaat, maka dicatat keduanya termasuk orang yang ahli zikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-lakinya ahli zikir, perempuannya ahli zikir. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha, ma min imri'in yakun lahu salatun fil lail fayaghlibuhu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqatan. Tidak ada seseorang yang melakukan salat malam lalu setelah itu tidur, melainkan orang tersebut Allah catat pahala salatnya dan tidurnya nilainya adalah sedekah. Wa syaikhani an Abdullah bin Amr bin As an Abdullah, la takun misla fulanin kana yakumu laila fataraka qiyamal lail. Wahai hambanya Allah, wahai Abdullah, jangan seperti seseorang yang bangun di malam hari lalu meninggalkan sholat malam. Wahaka Yafi'i an Syekhi Abi Bakar an Nadir qala kana fi jiwari syabun hasanun yasumu al-nahara wa la yafturu wa yaqumu al-laila wa la yanamu wa ja'ani yawman faqala ya ustad inni numtu an wiridil lailati faraitu kana mihrabi qad inshaqqa wa ka'anni bi jiwarin qad kharajna minal mihrab lam ar asana wajhuha minhunna faidan fihinna wahidatun syauha'u fauha'u lam ara akbaha minha mangtharan faqultu liman antunna waliman hadihi faqulna nahnu layaliyuka allati mudina wa hadi lailatun naumika walau mitta fi lailatika hadihi lakanas hadihi hadzuka fasyaqa syahqatan wa kharra maitan rahimahullah. Dari Syekh Yafi'i menceritakan dari Syekh Abi Bakar An-Doriri, ia berkata, saya punya tetangga seorang pemuda yang ganteng, baik, soleh, selalu puasa di paginya dan tidak pernah membatalkan sholat malam qiyamul lail selalu dan tidak pernah tidur. Pada suatu saat ia datang kepadaku sambil berkata, wahai Ustadz, saya tidur sehari lupa tentang wirid di malam hari, sehari saja. Lalu saya melihat
seakan-akan mihrab, satir, mihrab itu terbuka. Dan saya melihat semuanya. Banyak lam ahsana wajha minhunna. Semuanya indah, menawan. Tapi ada satu yang jelek mukanya. Sangat-sangat jelek. Dan saya tidak pernah melihat sejelek itu. Lalu saya bertanya kepada amal tersebut, pada orang tersebut. Ini amalnya itu semuanya ganteng-ganteng. Baik-baik. Tapi ada satu amal yang diserupakan seperti seseorang yang paling jelek, yang tidak ada jelek, bahkan baunya busuk. Lalu saya bertanya, siapa kalian? Fakultu, liman antunna, waliman hadihi. Saya kalian kok terlalu jelek. Dan bagi siapa kalian? Maka dijawab, kami adalah malammu di mana kamu tertidur. Yang kamu lewat tidak melakukan wirid di malam tersebut. Bila kamu mati di malam ini, maka inilah bagianmu. Seketika itu fasyahaqqa syahqatan. Orang tersebut itu gemetar. Wa kharra. Jelungup. Tersungkur dalam keadaan mati. Mudah-mudahan Allah ampuni. Allah sayangi. Ya. Ini salah satu hikayah, cerita motivasi bagi kita juga. Wahukiya an ba'di salihin annahu qala ra'aitu Sufyan as-Suri fi naum ba'da mautihi faqultu lahu kaifa haluk ya Aba Sa'id fa'arada anni. Sebagian orang soleh ia bermimpi melihat Sufyan as-Suri setelah wafatnya. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai Aba Sa'id, bagaimana keadaanmu? Ia berpaling kepadaku dan Abu Sa'id atau Sufyan as-Suri berkata, laisa hada zaman as-sukna. Ini masa di mana ketenangan. Fakultu lahu kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Ya Sufyan, fa'ansyada. Lalu Sufyan as-Suri menanzomkan dengan kata-kata, nazartu ila rabbi ayanan faqala li hani'an ridai anka ya ibna Sa'idin laqad kunta qawwaman idzil lailu qad daja bi ibrati mustaqin wa qalbin amidin faduna ka fakhtar ayya qasrin turiduhu wazurni fa inni angka ghaira ba'idin. Ini kata Imam As-Sauri. Saya melihat ke Tuhan Allah dengan mata telanjang. Kelihatan. Lalu Allah berkata kepadaku, bahagilah kamu, ridhaku untukmu, wahai Ibn Sa'id. Sedangkan aku dulu selalu qiyamul lail, qad daja, di waktu gelap gulita, dengan memberikan satu motivasi yang sangat mustaq, sangat cinta, dan hati yang sangat kuat menyengaja untuk melakukan takarrub kepada Allah. Maka ambillah, kata Allah, pilihlah gedung yang kamu suka. Dan kamu akan bisa melihatku. Kamu akan bisa mengunjungiku. Ghairu ba'idin. Tidak jauh. Aku dekat kepadamu dan aku tidak jauh. Kata Allah ini.
Wa Abu Dawud wa Hakim an Ibnu Abbas wa sahahu Ibnu Huzaimah wa hasanahu Al-Hafidh Ibnu Hajar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas bin Abdul Muthalib, ya Abbas, ya ammah. Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas Ibnu Abdul Muthalib, ya Abbas, ya ammah, wahai pamanku, ala u'tika, ala umni'uka, ala ahabbuka, ala af'al bika asyra khisalin. Idza anta fa'alta dzalik, ghafarallahu laka dambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu wa khata'ahu wa amdahu wa saghirahu wa kabirahu wa sirrahu wa alanitahu. Wahai pamanku, apakah aku belum memberikan kepadamu, ataukah aku belum menganugerahkan kepadamu? Apakah aku belum cinta kepadamu? Apakah aku belum melakukan kepadamu 10 hal ini? Ketika engkau melakukan itu, maka Allah ampuni dosa-dosamu, awal, akhir, terdahulu, baru, kesalahan, sengaja ataupun tidak. Nah, kesengajaan ya. Wasaghirahu, kecil, besar, rahasia, kelihatan, ya pastinya sudah. Maka kata Nabi, antusalli arba'a rakaatin, lakukan sholat 4 rakaat, takra'u fi kulli rakaatin fatihatal kitab wa suratan, baca setiap rakaat itu Fatihah dan surat. Ketika kamu sudah selesai dari bacaan fi awal rakaatin fa anta qaimun faqultu, maka kamu berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar khamsa asyarata marratan, 15 kali. Thum tarka'u fatakuluha, ruku' wa anta raki'un asran, ketika ruku' baca 10 kali. Thumma tarfa'u ra'saka minar ruku' fatakulaha asran, lalu kamu mengangkat kepalamu dari ruku' atau i'tidal membaca subhanallah walhamdulillah wala asran 10 kali. Thumma tasjudu fatakuluha anta sajida asran, sujud ditambahkan 10 kali lagi subhanallah walhamdulillah wala. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujud fatakuluha asran, ketika duduk di antara sujud tambahkan 10. Wa anta jalisun baina sajdataini thumma tasjudu fakuluha anta sajidun asran, Waktu setiap sujud ditambahkan 10 tasbih. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujud, lalu engkau angkat kepalamu dari sujud, fatakuluha asran, fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin, dan semua itu dilakukan 1 rakaat. 2 rakaat itu sejumlah 75. 1 rakaat 75 tasbih. Fi kulli raka'atin. Taf'alu dzalik fi arba'i raka'atin. Selama 4 rakaat. Ini namanya salat tasbih, ya. Salat tasbih. Salat tasbih itu dilakukan 4 rakaat. 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Setiap 1 rakaat itu ada 75. Ya. Berarti kalau 2 rakaat, 75 tambah 75, berarti 75, 150. Bila 4 rakaat, maka 300 tasbih yang dibaca. Dengan ketentuan, berdiri setelah baca surat, tasbih 15 kali. Setelah zikir yang biasa dilakukan, ruku' baru tambahkan tasbih 10 kali, i'tidal ditambahkan tasbih 10 kali, sujud ditambahkan tasbih 10 kali, duduk di antara 2 sujud tambahkan tasbih 10 kali, sujud yang kedua tambahkan tasbih 10 kali, mau bangun sebelum bangun membaca tasbih 10 kali. Nanti kalau ditotal semuanya dari 4 rakaat ada 300. Ini stata'ta an tusalliya fi kulli marratin faf'al. Ketika kamu mampu untuk melakukan setiap saat dalam sehari 1 kali, maka lakukan.
Wa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan. Bila tidak mampu sehari sekali, maka boleh dilakukan satu Jumat sekali di hari Jumat. Fa fi kulli syahrin marratan. Bila tidak mampu sebulan sekali. Fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan. Bila tidak mampu maka 1 tahun sekali saja. Wa illam taf'al fa fi umrika marratan. Bila kamu tidak mampu maka lakukan seumur hidup sekali saja. Seolah-olahnya 1 kali. Wa'lam anna salata tasih muraghabun fihima yustahabu ayyatadaha fi kulli hinin wa la yataghafala anha hakadha. Ya. Ketahuilah sesungguhnya salat tasbih itu sangat dicintai, disunahkan untuk diistiqomahkan setiap saat. Tidak, jangan sampai lupa darinya. Qala Abdullah bin Mubarak wa jama'atun minal ulama wa qala Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki berkata, salatu tasbih minal muhimmati fid din. Salat tasbih itu termasuk sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Fa yang bagi al-khirs 'alaiha, sangatlah penting untuk semangat melakukannya. Faman sami'a ma warada fima min azmil fadli thumma taqaffal anha bitarki fa huwa mutahayyinun fid din. Barang siapa yang mendengarkan kajian ini tentang keutamaan sholat tasbih, lalu dia lupa meninggalkan sholat tasbih tersebut, berarti dia mengabaikan, menghina agama. Ghairu muqtarisin, yang tidak peduli bi a'malis salihin, dengan amal-amal orang soleh. La yang bagi ayyu adda min ahlil khairi fi syai', dan ia tidak dianggap sebagai ahli orang baik. Ini kata beliau. Wa qala Ibnu Abi Saif al-Yumni, yustahabbu salatu tasbih inda zawal. Disunahkan salat tasbih ketika zawal. Zawal waktu zuhur, yaumal Jum'at, di hari Jumat. Yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah at-takatsur. Jadi sebelum melakukan salat Jumat disunahkan membaca Fatihah, salat takatsur, dan yang kedua surat Al-Asr, yang ketiga surat Al-Kafirun, yang keempat surat Al-Ikhlas. Faida kamulat as-salasa, faida kamulat as-salasu mi'atu salasu mi'atin tasbihatan. Kalau sudah sempurna tasbihnya 300, qala ba'da firaghi min at-tasyahudi, setelah selesai tasyahud, sebelum salam, innaka hamidum majid, baca tasbih 10 kali. Sebelum salam membaca Allahumma inni as'aluka at-taufiq, Allahumma inni as'aluka taufiq ahlil huda. Ya Allah, saya meminta kepadamu taufik ahli hidayah, wa amal ahlil yakin, dan amal ahli yakin, wa munasihata ahli taubah, dan nasihat ahlinya taubat, wa asma ahli sabri, dan kesengajaan, azamnya ahli sabar, wa jadd ahli khasyah, dan giatnya ahli takut kepadamu, wa talba ahli rohbah, dan meminta permintaan ahli cinta kepadamu, wa ta'abuda ahli wara'i, dan ibadahnya ahli wara'i, wa irfana ahli ilmi, dan ma'rifatnya ahli ilmu, hatta akhafaka, sehingga aku takut kepadamu. Allahumma ya Allah, ini as'aluka muhaffatan. Ya Allah, saya meminta kepadamu takut tahajuzuni, yang dapat mencegahku an ma'asiyatika, dari maksiat kepadamu, hatta a'mala bi ta'atika, sehingga saya amal dengan taat kepadamu, amalan astahiqqu bihi ridhoka, yang dapat menjadikan amal tersebut berhak ridhamu. Wa hatta unasihaka fit taubati, sehingga saya dapat nasihat darimu di dalam taubat, khaufan minka, karena takut kepadamu. Wa hatta akhlisa laka nasihah, sehingga saya selamat kepadamu dengan nasihat yang hubban laka, karena cinta kepadamu. Wa hatta atawakkala, sehingga saya pasrahkan diriku kepadamu, fil umuri kulliha, di semua permasalahan. Wa ahsana dhanni bika, dan prasangka baik kepadamu. Subhana khaliqin nur, wahai zat yang
maha suci yang menciptakan nur. Rabbana asmim lan nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ini yang dibaca kayak kami ketika setelah sholat duha, setelah sholat tasbih. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau diartikan, wahai Tuhan kami, sempurnakan nur-nur kami dan ampuni bagi kami. Sesungguhnya Engkau atas setiap sesuatu mampu dengan rahmat-Mu. Wahai Zat yang maha kasih sayangnya orang-orang yang mempunyai kasih sayang. Tsumma yusallimu, lalu salam, tsumma yad'u, lalu doa hajatah, apa yang diinginkan. Wallahu a'lam bishawab.